Sahabat YKB, senang menjumpai saudara kembali di dalam renungan wasiat kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Rita Dwi Lestari dari GKI Purwodadi, Grobogan. Renungan kita pada hari ini, Senin 21 Agustus 2023, berjudul Menjadi Saluran Berkat. Didasarkan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14, dan di ayat 3 nanti akan menjadi pusat perenungan kita. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Engkau adalah Allah yang mau berbicara kepada setiap kami. Sejak zaman dahulu sampai pada hari ini, Engkau Allah yang mau berkata-kata. Dan kami percaya firman yang akan kami baca dan kami renungkan juga merupakan kesempatan di mana kami mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah agar dengan kekuatan Roh Kudus kami mampu untuk mendengar, memahami, dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan bersama membaca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-3. Ia berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit kulitnya." Kisah kita hari ini menampilkan 2 tokoh yang sangat berbeda. Begitu berbeda, bak bumi dan langit. Di satu pihak, ada Naaman, seorang yang terpandang, panglima Raja Aram. Ia terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Namanya ditulis dengan tinta emas, agar orang-orang selalu mengingat Naaman. Nah, di pihak lain, ada seorang gadis kecil. Ia seorang tawanan perang yang kemudian menjadi budak untuk melayani istri Naaman. Nama gadis kecil ini tidak pernah ditulis dimanapun juga. Namun, Allah memakai gadis kecil ini untuk menjadi saluran berkat buat Naaman. Bagaimana bisa demikian? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, gadis kecil ini peduli kepada Naaman, orang yang sebenarnya merupakan dalam tanda kutip musuh yang sudah melukainya. Namun, gadis kecil ini mengambil inisiatif untuk menolong Naaman tanpa diminta atau dipaksa. Yang kedua, ia tidak berpikir tentang hal-hal yang spektakuler. Gadis kecil ini hanya memberikan informasi kepada Naaman tentang Nabi Elisa. Tindakannya memang bukan tindakan yang heroik, namun toh tetap ia lakukan. Ia melakukan bukan dengan tujuan untuk mengambil hati Naaman, melainkan karena ia tulus ingin menolongnya. Faktor yang ketiga, gadis kecil ini berani untuk mengambil resiko. Bukan saja karena sarannya bisa jadi tidak didengar oleh Naaman, karena gadis kecil ini bukan siapa-siapa. Tapi selain itu, ada resiko bahwa gadis kecil ini bisa dihukum karena dianggap kurang ajar. Bahkan sesungguhnya, gadis kecil ini juga tidak tahu apakah Naaman sungguh-sungguh nantinya bisa disembuhkan atau tidak. Namun gadis kecil ini berani mengambil resiko. Dan orang seperti inilah yang seringkali malah dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, jadikanlah kami sebagai saluran berkat-Mu. Betapapun kecilnya diri kami, dan betapapun kecilnya
apa yang bisa kami lakukan. Tetapi kami memohon, biarlah dengan kuasa Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi saluran berkat. Amin. Jika saudara merasa diberkati dengan renungan ini, mari menjadi saluran berkat dengan membagikan renungan ini kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.